Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, tafsir pagi ini adalah surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Wa in qala Allahu ya Isa, dan ketika berkata Allah, berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a'anta, apakah engkau, qulta, telah mengatakan, linnasi, kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Ini makna satu-satunya ya. Qala, dia berkata, Nabi Isa ya, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li, tidak layak bagiku, an aqula, bahwa aku mengatakan, ma laisa li bihaq, apa yang tidak ada bagiku hak. Aku tidak layak mengatakan apa yang tidak menjadi hak aku. In kuntu qultuhu, jika aku qultuhu telah mengatakannya, faqad alimtah, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui ma fi nafsik, apa yang ada dalam dirimu. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, allamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Itu terjemahnya. Tafsirnya sebagai berikut. Qauluhu wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas maqulul qaul. Jadi yang diucapkan oleh Allah itu wahai Isa, itu namanya maqulul qaul. A anta qulta idzan fal jumlatu fi mahallin nasbin. Jadi kata-kata a anta qulta, apakah engkau telah mengatakan, itu ucapan Allah, firman Allah nanti. Ini belum diucapkan, nanti di hari kiamat. Wa'lam anna maqulul qaul la yakunu ila jumlah. Maqulul qaul itu bentuknya selalu jumlah. Idza ujriya majradzan fa inna qad yasallatu al mufrad, kecuali kalau dzan, nyangka. Nyangka itu kan pasti ada yang disangka. Lebih dari satu. Bisa dalam bentuk mufrad. Nah, tapi kalau ucapan banyak yang diucapkan itu semuanya dalam bentuk jumlah.
A anta qulta lin-nasi ittakhiduni ilahaini min dunillah. Dalam kata fi a anta qiraatani, dalam membaca a anta itu ada dua macam. Dua qiraat. Boleh a anta, jadi a-nya diucapkan a anta. Ya, a anta. Tapi boleh anta. Boleh dipanjangin. Anta. Anta ini bahasa Betawinya ente. Apa ente gitu. Jadi boleh a anta, boleh anta. Apa ente gitu. Apa ente gitu. Gitu maksudnya. Kulta yang telah mengatakan linnasi kepada orang-orang, ittakhiduni, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Kamu tah yang ngomong begitu. Nah, gitu. Maksudnya Allah menegur Nabi Isa. Ya. Jadi boleh dibaca a anta, a-nya jelas, a anta dua kali, a anta. Nah, yang patut banyak orang ketahui, nun itu, nun mati kan berlaku 4 hukum. Salah satunya adalah ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada 15. Huruf ikhfa. Yang 15 itu dibagi 3. Ada ikhfa ab'ad. Nah, nun mati bertemu dengan qaf dan kaf, itu jelas kata-katanya eng, min qablikum. Ya. Terus minkum, yang pakai kaf, minkum eng. Yang kedua, ikhfa akrab, ikhfa dekat. Ikhfa dekat itu kalau berjumpa dengan ta dan nun, ta dan dal. Contohnya min dunillah, itu harus tegas baca en, tidak boleh eng. Min dunillah enggak boleh. Contoh yang sederhana, kita bisa gunakan analogi dalam bahasa Indonesia. Awalan me ketemu kata dasar. Contohnya kubur. Diberi awalan me, pasti menjadi menguburkan. Contohnya enak sih gitu. Sekarang awalan me berjumpa dengan kata dasar yang diawali dengan T. Ya, menulis. Nah, tidak berubah jadi ang, tapi tulis menjadi menulis. Terus berjumpa dengan kata dasar yang awalnya D, duduk, menduduki, tidak menduduki. Itu gambarannya gampang begitu aja. Kita ngukurnya. Dan itu mengatur suara ya. Mendapati, menduduki, mendidik, tidak boleh mendidik. Tapi kalau kubur, menguburkan. Terus apa lagi yang depannya K? Yang depannya K atau Qaf? Mengkafirkan. Pasti ang jadinya. Sisa dari yang ikhfa ab'ad dan akrab itu ausat. Ya, ausat boleh dua-duanya. Seperti min syarril, itu boleh min syarril, boleh min syarril. Boleh an, boleh ang. Ada lagi catatan kalau ketemu dengan fa. Kami, nah itu semu'em, tapi mulutnya tidak boleh mingkem. Jadi miring, min fi'atin. Sama dengan kata-kata fitnah, diawali dengan kata dasar me, kan jadi menfitnah, ya kan? Menfitnah. Kalau orang Sunda jadi pe. Ya kan? Mempit. Propaganda, ya kan? Mempropagandakan. Nah itu, contoh-contoh itu sama dengan kita lanjut. Ini anu aja ya, sekilas saja itu. Nanti kalau mau lebih jelas ya ilmu tajwid agak
makan waktu. Nah, ini kita kan belajar tafsir. Tapi tafsir tidak bebas dari itu. Jadi harus tahsinnya ada, terutama unsur bahasanya. Kita lanjut. Jadi mengucapkan a'anta itu bisa dua. Ya. A'anta, boleh anta. Anta. Anta takhiduni. Nah, karena anta ini berhadapan dengan ittakhiduni, anta qultalin nasit takhiduni, maka jadi tasdid lin nasit takhiduni. Tapi kalau kita hentikan anta qultalin nas, contohnya itu berhenti di situ. Lalu mengawali ittakhiduni harus pakai ittakhiduni. Enggak boleh takhiduni, enggak boleh begitu. Kan kalau di mushafnya tidak ada anunya, tidak ada harakatnya. Ya, kalau kita berhenti anta qultalin nas, kalau berhenti di situ, kita mau mengawali dari ittakhiduni harus dibaca ittakhiduni, enggak boleh takhiduni, enggak boleh. Karena ada hamzah wasal. Nah, kemudian begitu juga kata-kata ummiyah. Ummiyah. Ya, kata itu artinya ibu. Kalau kebablasan panjang, ummi itu beda dengan dengan ummi beda. Kalau artinya ibu, ummi ibuku. Ya, panjang dikit ada ya mutakalim nama. Ummi itu ibuku. Kalau saja ibu. Jadi di kata ummiyah ini secara nahu bisa dibaca dua, bisa ummiyah, bisa ummi. Contohnya ittakhiduni wa ummi. Apakah kamu ya mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ummi ibuku? Bisa ummi panjang, bisa ummiyah. Tapi yang resmi ummiyah dalam mushaf ya. Jadi jangan dibawa ke pengimaman. Ittakhiduni wa ummi, dikritik orang. Mungkin dalam qiraat lain boleh ya. Jadi tidak dibaca ummiyah. Nah, kalau di sini kan dibaca ya-nya itu dibaca ummiyah. Qala subhanak tanzihan laka, maha suci engkau. Kata subhanaka itu selalu bentuknya begitu, selalu mudhaf. Subhanaka, subhanalladzi, selalu begitu, mudhaf. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Di i'rabnya itu menjadi maf'ulun mutlaq. Nah, nanti ada dalam mansubatul asma yang namanya maf'ul mutlaq, isim yang dinasabkan. Ada 15, salah satunya maf'ul mutlaq. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Nah, maha suci engkau, ma yakun, tidak ada. Yakun ini kan ditafsirkan dengan yang bagi, tidak layak, ya, tidak mungkin, tidak layak, tidak mungkin bagiku untuk mengatakan yang bukan hakku. Ya, Nabi Isa menjawab, ente yang nyuruh orang mengatakan jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, ente tah gitu. Ditegur oleh Allah. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, tidak mungkin aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Nah, tapi nanti diucapkannya ya, di alam mahsyar nanti. Idla syai'an fil Quran zaid. Nah, kalau di i'rab secara nahu kata-kata bihaqqin ba-nya itu zaidah. Jadi kalau dalam nahu tidak ada ba, tidak ada masalah. Contohnya an aqula ma laisa li haqqan. Nah, jadi haqqan karena dia menjadi khabar dari isim laisa. Laisa itu ngamalnya tarfaul isma, yarfaul isma wa yansibul khabar. Jadi ma laisa li haqqan. Jadi kalau menurut nahu itu ba-nya ba zaidah, tapi kalau menurut wahyu tidak ada imbuhan dalam Quran, tidak ada.
Jadi tidak mungkin itu diucapkan oleh Allah hanya sekedar imbuhan. Maksudnya nggak ada gunanya, gitu kan. Ditaruh dengan tidak ditaruh, tidak ngaruh, gitu. Itu tidak mungkin bagi Allah. Allah menempatkan sesuatu nggak ada manfaat, itu tidak mungkin. Nah, bagaimana mungkinnya? Nah, itu penguatan. Jadi dengan lebih hakim, tidak mungkin saya mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. Penegasan dari Nabi Isa. Itu bukan zona saya, bukan wewenang saya untuk mengklaim diri sebagai Tuhan. Begitu kata Nabi Isa. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalaupun, ini kalau ya. Ini tuh kalau yang tidak mungkin. Kalau yang tidak mungkin. Jika memang aku pernah mengatakannya, maka engkau akan mengetahuinya. Kan kau maha tahu. Kalau memang aku pernah mengatakannya, pasti engkau tahu. Jadi untuk apa Allah menanyai Nabi Isa kalau Allah maha tahu? Nah, inilah menjelaskan ya testimoni. Kalau saya sudah tahu Anda berbuat begini, tapi di hadapan banyak orang, apa Anda yang mengatakannya untuk diminta kesaksian? Kalau saya sudah tahu tapi tidak minta kesaksian, nanti orang nggak mendapat jelas. Tapi kalau orang itu yang bersangkutan memang saya tidak mengatakan, Pak. Jadi orang tahu, tuh dia sendiri ngomong begitu. Ya, jadi memberi kesaksian. Jadi untuk kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu nanya karena Allah Maha tahu. Kenapa harus nanya itu? Ya kalau kita mah iya, benar tak? Kamu yang ngomong begitu, karena kita pengen tahu supaya yang hadir ini ikut dengar. Apa kamu yang mengatakan? Oh, bukan saya. Tapi kalau untuk Allah nggak pantas karena Allah Maha tahu. Nah, kenapa Allah lakukan semua ini? Supaya orang berkesimpulan bahwa Allah itu adil. Jadi kalau dengar langsung dari pihak yang bersangkutan, oh ya benar ternyata bukan dia. Gitu kan? Nah, karena yang bersangkutan sendiri ngomong, ada aktornya. Kita lanjutkan. Wa huna la syak anna la yuradu bi isti'lam, sehingga kata-kata anta walaupun itu dalam bentuk kata tanya, apakah kamu yang telah mengatakannya? Tapi maksud Allah itu bukan nanya, karena Allah sudah tahu. Kalau kita kan memang pengen tahu, kamu tak, gitu kan? Tapi untuk Allah kan Allah Maha tahu. Jadi Allah lakukan semua ini untuk mempersaksikan ya, bahwa aktor di balik ini bukan Nabi Isa pelakunya. Ya, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan itu bukan Nabi Isa, tapi umatnya yang salah. Sama dengan kata-kata yang kita dapati dalam surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan jika mau'udah ditanya, mau'udah itu bayi-bayi ditanya, bayi-bayi yang dikuburkan dengan hidup-hidup. Ya, jadi ada tragedi yang terjadi di kalangan Arab jahiliyah. Mereka kalau mendapati istrinya melahirkan anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Karena malu, karena mereka itu, apa itu istilahnya, keturunannya itu mestinya laki-laki itu. Jadi begitu lahir perempuan malu. Sebelum orang tahu, ya, begitu ngelihat istrinya melahirkan perempuan langsung dikubur. Sampai sekejam itu. Padahal mereka butuh perempuan kan? Tapi itu karena malu, karena istilahnya terah keluarga itu turunnya ke laki-laki. Jadi kalau mendapati perempuan malu, mereka kubur. Jadi nanti di hari kiamat mau'udah akan ditanya, bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah mereka dibunuh. Hiya lam taf'al syai'an, padahal si bayi itu tidak melakukan sesuatu tapi ditanya. Sama dengan Nabi Isa, kan pelakunya bukan Nabi Isa tapi ditanya. Kamu yang mengatakan,
Ya saya mana tahu. Gitu kan. Sepanjang saya hidup, saya nggak pernah mengatakan itu. Gitu kata Nabi Isa. Apa kesimpulan yang kita dapat? Nah, jadi apa bedanya kalau Nabi Isa mengatakan a'anta dengan akul talin nasi? Antanya tidak ada. Ya, seandainya redaksinya ini antanya tidak ada. Akul talin nasi itu berbeda maknanya. Kalau a'anta apakah engkau? Ini untuk mencari pelaku. Tapi akulta kalau nggak pakai anta itu artinya kamu berkata apa kamu sekedar dengar? Wahai Nabi Isa, apakah kamu berkata atau kamu mendengar saja orang yang mengatakan? Itu kalau nggak pakai anta. Tapi kalau pakai anta, apakah kamu pelakunya yang telah mengatakan menyuruh orang agar menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Nah, itu dari sisi grammarnya, ya, balaghahnya. Kesimpulan. Satu, isbatul qaul, lillahi menetapkan adanya qaul. Qaul itu berkata, Allah berkata. Kalau berkata, itu bentuknya apa? Ya, Pak Udi berkata. Berarti kan suara. Suara kan? Suara itu bisa ditulis. Ya kan? Pak Nasim berkata, kan bisa ditulis. Ya, wartawan kan suka nulis. Nah ini banyak dalam akidah, kalamullah itu malaisa bisautin wala harfin. Sesuatu yang tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara. Sehingga sulit sekali dicerna. Kalamullah. Quran ini kan kalamullah. Ya, jadi Allah pernah berkata. Tapi diyakini yang disebar di madrasah itu, firman Allah itu tidak berbentuk suara, tidak berbentuk huruf. Lah ngebayang ini gimana? Bukan suara, bukan huruf. Yang namanya berkata, suara. Masa ya Allah bersuara seperti kita? Ya, kalau Allah mau begitu, apa salahnya gitu loh. Bagaimana mungkin seorang Nabi Musa menerima firman Allah tidak dalam bentuk yang dia nggak bisa ngerti gitu. Ya. Contohnya Pak Mukhlis, saya mentransfer pikiran saya kan. Contohnya saya mau nanya, Pak Mukhlis kegiatannya apa? Kalau nggak bentuk suara, nggak bentuk huruf, itu gimana? Hah? Ya telepati. Apa telepati? Itu ya istilahnya. Nah ini menurut yang disebar di madrasah-madrasah itu saya dulu belajar. Kalam Allah itu tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara. Jadi Allah datang kepada Nabi Musa, tahu-tahu ngerti aja. Oh ya, apa begitu? Ya kan? Nah, menurut Syekh Utsaimin, ya berbentuk suara, berbentuk huruf, apa salahnya kalau Allah melakukannya gitu. Mengapa Anda kok mengklaim Allah nggak boleh begini, nggak boleh? Emang saudara yang ngatur apa Allah gitu? Maksudnya ini dalam rangka menegasikan Allah serupa dengan makhluk gitu loh. Contohnya Allah mendengar. Ya. Kalau Anda dan saya mendengar kan ada telinganya. Oh berarti Allah ada telinganya. Terus-terusnya begitu tuh. Wah jangan nyamain Allah. Nah kalau nggak pakai telinga bagaimana? Ya itu cara Allah lah, nggak ngerti lah. Harusnya kan kita serahkan aja pada Allah, gitu kan? Allah juga melihat, kita juga melihat. Kita melihat dengan mata, oh berarti Allah punya mata ya. Kayak kita ini ada kelopaknya, ada alisnya. Waduh, kok merembet kemana-mana ini? Nah ini merembet ini membuat kita sesat. Jadi nanti ngebayangin, wah alisnya bagaimana ya? 2 apa 3 apa? Nah itu jadi makanya jangan memikirkan zat Allah. Pokoknya Allah mendengar, melihat saja begitu. Dengan versi Allah. Contohnya speaker ini kan mendengar juga. Dia nggak ada telinganya. Ya kan? Nah, dia nggak pakai daun telinga. Kan bisa, dia juga mendengar. Nah kita lanjutkan. Jadi menetapkan Allah itu bicara. Karena Allah sendiri, qala Allah. Allah berfirman. Wa fil Quran isbatul kalam. Dengan demikian,
Quran itu kalamullah. Memang agak sulit loh menerima kenyataan Quran itu kalamullah. Kalau sekedar nyebut sih gampang. Contohnya ada orang mengatakan, kalau Anda ditanya ini mushaf ini firman Allah, Anda akui tidak? Ini asalnya dari Allah mushaf ini. Contohnya ini mushaf, ini dari Allah. Hah? Masa iya? Setahu saya dari percetakan. Kalau orang sekuler, setahu saya dari percetakan. Gimana memahaminya nih Quran ini kalamullah? Maksudnya softwarenya. Kan bisa ijazah sekarang dikirim. Mau dicetak enggak? Nah ini sebelum dicetak itu kan ada asalnya. Nah asalnya dari Allah. Gitu. Bagaimana memang memahami wahyu ini bisa berbentuk seperti ini yang kita terima sekarang. Nabi Muhammad nggak sekolah. Nabi Muhammad nggak sekolah. Kalau orang nggak sekolah nanti kan bisa dikelabui oleh orang yang ngerti. Coretannya mesti ke kanan, dia ke kiri. Contohnya gitu kan? Contohnya antara ba dan nun. Salah letak saja bisa berbeda baca. Contohnya antara rohim dan rojim. Maknanya bertolak belakang. Rohim maha penyayang, rojim dilaknat. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu kan keliru. Keliru titik gara-garanya. Hanya beda titik, berbeda arti. Nah, bagaimana mungkin dulu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad nggak ngerti, nggak belajar. Nah, inilah namanya mukjizat. Kalau Nabi Muhammad sekolah, lalu dia bisa baca tulis Quran, ya bukan mukjizat. Namanya mukjizat tuh, kata orang sini, ora kaprah. Ya, jadi supranatural, ora kaprah, nggak wajar gitu. Yang namanya mukjizat itu orang wajar. Nabi Musa setelah terdesak, solusi dari Allah, pukul tongkatmu ke air. Apa iya? Di belakang musuh, di depan pantai, solusinya pukul tongkat ke air. Iya kan? Nabi Ibrahim dibakar. Tapi api itu nggak bisa menghanguskan beliau, walaupun tetap menjilat. Nah berarti itu hukum alamnya dicabut. Hukum alamnya dicabut. Hukum alam itu air mencari tempat yang lebih rendah. Air cair. Tapi Allah bisa membuat air itu keras. Wong kita aja bisa pakai teknologi, dibikin es keras. Nah kalau kita mengeraskan air, mungkin kita bekuin jadi dingin. Tapi Allah bisa tidak dingin tapi keras. Bisa kan? Kayak yang terjadi di negara kita, di Indonesia Timur, daratan menjadi cair. Kemarin tuh apa peristiwanya? Iya, di Palu itu. Sehingga satu kampung ambles. Allah bisa buktikan itu. Nah inilah yang kalau didefinisikan mukjizat itu khariqul adat. Sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Nah, jadi menurut saya hukum alamnya dicabut oleh Allah. Karena yang memberikan hukum itu kan Allah juga. Allah yang mencabut. Contohnya Nabi Muhammad saat krisis air, beliau nyuruh sahabatnya cari air. Ya kita kalau musafir nggak ada air tahu sendirilah. Butuh air bersih buat sanitasi, buat cuci tangan, ya macam-macam lah pokoknya. Gak ada air, tiba-tiba dilihat dari arah kejauhan, perempuan bawa air. Karena dulu kan air dijualin di sana, pakai gerabah katanya. Jadi kulit yang dijahit buat wadah air. Coba dikejar. Nah, setelah didapati air itu, sahabat-sahabat pun menikmati air. Ada yang buat wudhu, buat mandi, ya macam-macam lah. Ya kalau bahasa kita panjangnya buat cebok, buat apa gitu. MCK gitu kan. Nah Rasulullah meletakkan airnya, ngobok di kopi. Sahabat melihat air itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi setelah orang pada ngambil, dilihat gak kurang, tetap segitu aja.
Nah kan para sahabat lalu berkesimpulan, buat apa nyari air? Kan gitu kan? Jadi setelah semuanya selesai, air ini dikembalikan utuh kepada penjualnya itu, dibayar oleh Rasulullah. Dia geleng-geleng kepala, terus buat apa manggil saya? Jadi Rasulullah itu tidak pernah mengeluarkan mukjizat ngagetin. Biasa aja. Oh, makan. Padahal nasinya sedikit. Makan. Makanlah. Kan orang terheran. Cuman segitu ya. Kan pasti saling melihat. Kebagian berapa upah ini. Orang banyak cuman satu apa tuh namanya? Bakul. Cuma satu bakul. Kan kita ngelihat Pak Udi. Berapa ya? Kalau orangnya banyak, cuma yang diongkokkan satu bakul. Lalu Rasulullah berdoa, kami mengambil nasi itu tidak pernah berkurang sampai habis. Cukup semua. Itulah mukjizat Rasulullah. Jadi tidak pernah nyingkir. Gitu kan? Nabi nggak pernah begitu. Itu Nabi kita. Jadi beliau biasa aja tetap, ya mana nasinya. Didoain, kami mengambil, gak habis-habis, sampai semua tercukupi. Nah itulah mukjizat Rasulullah SAW. Itu lanjutkan. Tapi meskipun itu mengagumkan kita, saudara, banyak para ahli mengatakan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada mukjizat yang lebih besar dan lebih mengagumkan dari melebihi Al-Quran. Hatta dari diri Nabi. Nabi bisa membelah bulan. Nabi bisa begini dan begitu. Tidak ada yang lebih besar melebihi Al-Quran. Dan Al-Quran itu sampai ke tangan kita. Sama dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad. Itu yang mengagumkan. Sehingga Quran ini menempatkan buku dengan eksemplar paling banyak di dunia ini dibaca orang. Bukan saja dibaca oleh pendukungnya, tapi musuh-musuhnya juga untuk dicari kelemahannya. Kalau musuhnya, kalau kita untuk diamalkan. Beda niat. Ya. Dia juga belajar, kita juga belajar. Dicari dari sisi manapun di pojok-pojoknya ada ruang nggak untuk dicela. Itu musuh-musuh Islam. Nah kalau kita mencari, pengen tahu, ditransfer sama kita supaya ngerti dulu, setelah ngerti, bisa diamalkan dengan enak. Maksudnya apa? Nah, dan masih terus berkembang sampai sekarang. Kita lanjutkan yang kedua. Inna qaulallah biharfin wa sautin. Dengan demikian, firman Allah itu dengan huruf dan suara. Karena sulit difahami kalau Allah bicara kepada Nabi tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, wahyu yang Allah turunkan ini ada yang langsung diterima oleh Nabi, ada yang lewat perantara. Nabi kita ya mendapat wahyu lewat Jibril. Jadi tidak semua Nabi itu langsung diajak bicara oleh Allah. Tapi kalau Nabi Musa langsung. Sehingga Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah sudah berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara. Tapi ada wayahnya, Nabi Muhammad bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, yaitu waktu Isra Mi'raj. Nah, Malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad sampai tempat tertentu, level tertentu. Nah, setelah sampai di level tertentu, Jibril undur diri. Oh, kenapa saya nggak dikawal sampai final, sampai selesai gitu? Saya nggak berani, ini bukan makam saya. Makam saya hanya terbatas di sini. Ini level saya. Selebihnya saya nggak boleh naik. Sehingga Nabi Muhammad sendiri di level tertentu. Nah itulah ya salat yang kita terima. Nah, itu tanpa malaikat Jibril, diterimanya langsung. Sehingga at-tahiyatu lillah, assalamu alaika. Salam kepadamu. Kita lanjutkan.
Yang ketiga, taubihul ladzina takhadha Isa wa ummahu ilahaini liqauli anta qulta linnas. Allah mengecam orang-orang yang telah menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai sosok Tuhan, yang telah menuhankan Nabi Isa dan ibunya. Ya. Jadi ini posisi Allah tidak boleh diduduki oleh siapapun, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Inilah bedanya kita dengan agama lain. Ya, kalau agama lain tuh menempatkan makhluk di tempat Tuhan. Ya, kalau kita menempatkan orang hanya membantu saja, bukan orang itu sebagai Tuhan, bukan. Jadi contohnya, setiap Nabi Muhammad disebut, pasti Allah disebut. Ini dalam ajaran Islam, ciri-cirinya. Setiap Nabi Muhammad disebut, pasti Allah disebut. Contohnya Muhammad Rasulullah. Kan Allahnya ada. Ya. Tapi ada kalanya Allah disebut, Muhammad tidak disebut. Ada nggak? Allah disebut, Nabi Muhammad nggak disebut. Contohnya Allahu Akbar. Begitu juga takbir dalam Id. Itu tidak ada kata-kata Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saja, nggak ada kata-kata Muhammad. Tapi di dalam ajaran lain, selalu yang diduluin itu nabinya. Nah, itu beda. Ya, bedanya dengan kita. Jadi kita mendahulukan Allah dulu. Setiap Muhammad disebut, Allah disebut. Tapi ada kalanya Allah disebut, Muhammad nggak disebut. Yang keempat, bu'dur Rasul alaihissalatu wassalam anis syirki. Mustahil Rasul-Rasul Allah itu ya berbuat syirik, sehingga mereka menyatakan subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bihaq, maha suci engkau, tidak layak bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak aku. Ya, begitu dinyatakan oleh Nabi Isa. Karena sampai sekarang orang nggak percaya, nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi untuk memberikan pernyataan. Ya, dia akan mengakui, saat itu nanti tampil kepada manusia, dia akan mengakui, aku ini adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga apa yang aku bawa sekarang ini bukan baru, tapi aku menjadi umat Nabi Muhammad. Waktu beliau dulu tampil, bukan umat Nabi Muhammad, tampil sebagai Nabi, tapi nanti tampil lagi, bukan sebagai Nabi ke-26, bukan. Ya, bukan sebagai Nabi ke-26. Maksudnya utusan yang ke-26. Tapi tampil sebagai umat Nabi Muhammad. Aku sendiri sekarang menjadi umat Nabi Muhammad. Ingin menjelaskan kepada kalian bahwa anggapan Tuhan ada 3, aku ini anak Tuhan, itu tidak benar. Gitu, ya. Singkatnya ingin menjelaskan pada umat mereka lah. Karena Allah memberikan singkatnya pemutihan lah. Kesian juga mereka banyak yang meyakini seperti itu, padahal tidak. Karena udah carut-marutnya kitab suci mereka. Sudah tidak diperoleh lagi yang asli. Semuanya pakai tafsiran-tafsiran. Maka umat Islam menimba pengalaman dari umat terdahulu, sangat teliti dalam soal ini. Ya, sehingga Nabi Muhammad ngomong sepatah saja. Ada riwayat ini, ada aunya, tapi di riwayat lain tidak pakai au. Itu sampai diteliti seperti itu. Yang keenam, yang kelima tadi ya. Yang keempat tadi ya. Sekarang kelima. Tanzih Allah tabaraka wa ta'ala ayyakuna lahu syarik. Sucinya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dari syarik. Dari sekutu. Nah, tidak mungkin Allah punya sekutu. Jadi singkatnya, Islam mengajarkan kepada kita, makhluk terbaik setelah Allah adalah kita. Jadi level setelah Allah ini kita. Ya. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Kami telah menciptakan manusia, makhluk terbaik, sampai pun malaikat. Wong kita kan nggak nyatetin malaikat, malaikat nyatetin kita.
Ya, kan begitu kan? Yang nyatetin itu kan berarti kan yang lebih rendah sebenarnya. Kita ini aktor, sehingga apapun gerak kita dicatat. Kita ini aktor, saudara. Tapi rupanya kita diganggu oleh setan, sehingga kita menempatkan makhluk antara Allah dan kita. Nah, sehingga kita sebenarnya turun levelnya. Nah, musyrik itu tidak disukai. Maka Allah menyatakan orang yang musyrik faka'annama kharra minas sama. Itu sama dengan turun derajat. Orang yang musyrik sama dengan turun derajat karena dia menganggap sesuatu lebih tinggi dari dia. Jadi seharusnya yang lebih tinggi dari manusia hanyalah Allah. Gitu, ya. Yang ke-6. Iktirafu Isa alaihissalatu wassalam bima la yastahiq. Nabi Isa mengungkapkan nanti di hari kiamat, ya, hal-hal yang menjadi wewenang beliau dan apa yang bukan wewenang beliau. Saya nggak akan berani mengatakan apa yang bukan hak saya. Tidak mungkin. Nah, Nabi Isa begitu. Yang ke-7. Annal uluhiyah haqqun khasun lillah. Ketuhanan, klaim ketuhanan itu hak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tidak boleh mengklaim dirinya Tuhan atau mendudukan dirinya sebagai Tuhan. Sama dengan Fir'aun kan? Fir'aun kan mengatakan apa? Ana rabbukum. Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang tinggi. Itu Fir'aun. Ya. Jadi apa yang diucapkan Fir'aun, kalau menurut kita, kalau Fir'aun itu ada di tengah-tengah kita mungkin ada yang beranggapan wajar. Karena kekuasaannya sangat luas, beliau kuat. Katanya sih menurut riwayat jarang sakit. Nggak kenal musibah gitu loh. Maka itu musibah itu kan memang salah satu fungsinya untuk menyadarkan kita. Anda itu terbatas kekuatannya. Right? Musibah, gagal, itu semuanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, annallahu azza wajal ya'lamu ma yasduru minal insan. Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Nabi Isa sendiri mengakui in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang saya mengatakannya, engkau pasti tahu. Ya kan? Nah, Nabi Isa pun mengakui Allah Maha tahu gitu. Kalau memang saya pernah mengatakannya, pasti tidak mungkin engkau luput. Sampai nggak tahu. Yang ke-10. Itlaqun nafsi ala zat. Menempatkan arti nafsu, nafsi, ini zat. Maksudnya zat. Nah, tadi kan ada kata-kata, ya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui diriku. Bukan jiwaku, tapi diri kita ini, kedirian kita. Secara menyeluruh, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Bukan jiwa, ya, arti nafsu diri zat. Jadi seluruhnya, ya, Allah itu seperti apa, saya nggak tahu. Yang ke-11 dan 12, isbatu ilmillah bima fi nafsil insan. Menetapkan bahwa Allah mengetahui apapun yang ada pada diri manusia. Allah menyatakan ta'lamu ma fi nafsi. Dalam surat 50 ayat 16 Allah tegaskan lagi, walaqad khalaqnal insan. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Bahkan kami mengetahui gerak hatinya. Jadi sebenarnya saudara, kalau paham dan berdoa, nggak berdoa pun Allah sudah tahu kekurangannya apa, maunya apa sudah tahu. Lalu fungsi berdoa itu buat apa? Kan gitu? Mau ngemis-ngemis, ya Allah saya nggak ngomong pun Allah sudah tahu. Karena Allah Maha tahu. Terus buat apa kita ngomong? Nah justru Anda ngomong tuh dapat catatan nilai. Gitu. Ungkapkan keinginanmu. Ungkapkan keinginanmu. Boleh jadi Allah tahu, malaikat nggak tahu. Kan yang nyatet malaikat. Kalau kita dalam batin saja,
Malaikat mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Sebab ada hal-hal yang diketahui Allah, malaikat nggak tahu. Contoh ajal sebenarnya, ya. Ajal itu ada ajal musamma, ada ajal yang ghairu musamma. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin ditunda ajalnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis ini kan sepintas bertentangan dengan firman Allah. Kalau sudah datang ajal tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Bagaimana menafsirkan dua nas yang sama-sama dari Allah? Nah, maka diurai oleh para ulama, ajal itu ada dua. Ajal yang di tangan malaikat, di-share oleh malaikat, umur si A, si B, si C itu tanggal sekian, jam sekian, di mana. Di-share oleh malaikat. Tapi ada yang tidak di-share oleh malaikat. Jadi malaikat sudah berangkat, ya, untuk menjalankan jobnya, dan bisa dibatalkan oleh Allah. Ditarik lagi, nggak jadi. Bisa begitu katanya nih. Saya nggak tahu nih, karena nggak bisa nanya. Keterangannya begitu. Gara-gara orang itu silaturahmi. Gara-gara orang itu sedekah. Sebenarnya sudah di catatan malaikat sudah ajal. Tapi begitu mau dieksekusi, ada pembatalan. Cancel dulu. Cancel dulu. Ini beritanya valid ini, karena sama-sama hadis. Nah, maka itulah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kan rezeki itu bahkan sudah diatur oleh Allah 500 tahun apa sebelum diciptakan. Iya, kok bisa dirubah-rubah lagi, gitu kan? Nah, panjangkanlah, sambungkanlah silaturahmi. Barang siapa yang ingin ditunda ajalnya, hubungkanlah silaturahmi. Kita lanjutkan. Annana la na'lamu ma indallah. Kita tidak mengetahui apa yang di sisi Allah. Nah, inilah, ya. Jadi pernyataan ini ingin memberi inspirasi pada kita akan keterbatasan. Kita ini terbatas. Harus ingat kita ini limit edition. Sekuat apapun saudara, sekaya apapun, ada waktunya tidak berkuasa, ada waktunya tidak kaya lagi. Barang megah, barang mewah yang Anda miliki satu saat harus mau tidak mau ditinggalkan. Ya kan? Ikhlas tidak ikhlas, harus kita tinggalkan semua. Kalau saudara sadar begitu, jadi kita sebenarnya nggak terlalu ambisi. Buat apa nanti ditinggalkan juga? Jadi yang kita hari ini bisa nikmati itulah. Ya rezeki kita. Kita bangun bagus-bagus, nanti kita tinggalin enggak. Sampai satu saat itu ada orang dijumpai oleh Rasulullah lagi ngebetulin rumah. Ngapain? Ini ya Rasulullah mau roboh saya betulin, takut ambruk. Lalu Rasulullah nyeletuk, belum tentu kamu nikmati. Celetukan Rasulullah semuanya benar. Itu yang bikin ngeri. Katanya sih nggak lama setelah bangunan itu jadi, dia mati. Tapi bukan karena celetukan Rasul, karena Rasul punya wawasan ya. Belum tentu kamu nikmati. Ya, celetukan itu benar semua. Nah, selanjutnya yang terakhir, isbatu ilmi Allah tabaraka wa taala bil ghaib. Menetapkan ilmu Allah yang gaib. Jadi Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sulit ya kita memahami ya. Kalau kita ini kan terikat oleh ruang dan waktu. Pak Kamal sekarang ada, nggak tahu berapa tahun lagi nggak ada, atau beberapa jam lagi kita nggak tahu. Kan gitu kan? Kita harus sadar itu. Kita ada ini sejak kita lahir. Nanti kita tidak ada karena kita lahir. Paham ya? Kita akan tidak ada karena kita tadinya lahir. Tadinya nggak ada, jadi ada. Bakal nggak ada lagi. Kita nggak ada karena tadinya nggak ada. Kalau Allah kan ada sejak dulu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau kita terbatas.
Karena kita lahir saat nanti kita mati. Tuh. Kita di sini tidak akan di tempat lain. Nah, tapi Allah itu tidak mengenal waktu, sehingga Allah bicara itu, kalau bicara nanti kamu akan tahu. Lah nantinya kapan ini? Bisa jadi generasi ke-10, bisa jadi bulan depan. Kalau Allah bicara kepada kita, nanti kamu akan tahu. Sayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami akan beritahu kamu apa-apa yang kamu amalkan. Nah, beritahunya kapan? Bagi Allah mah setahun, 2 tahun, 1 abad, 2 abad, gak ada masalah. Sama dengan begini, kalau jarak menjadi 1 titik. Anda lihat tuh di Android ya, peta dunia. Kalau diginiin kan 1 titik tuh. Ya kan? Kalau bagi kita tuh besar. Cilegon diginiin bisa 1 titik. Kenapa nih? Nah, itulah kesimpulan dari tafsir yang barusan kita baca. Jadi, hanya Allah yang maha mengetahui yang gaib. Kita tidak mengetahui. Nah, kita hanya bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan bacakan fatwa-fatwa berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang beralih tentang zakatul fitri. Zakat fitrah apa zakatul fitri? Yang benar zakatul fitri. Jadi ada orang mengatakan zakat fitrah karena kita kembali ke fitrah. Bukan. Fitri dimaksud di sini adalah buka kembali. Idul Fitri, kembali berbuka. Tadinya kan puasa. Fitri sini pecah. Kembali berbuka. Yaitu dari sisi maknanya. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Daiman nastamil hadis kulla akhir Ramadan mina Ramadannya bantia an zakatul fitri. Kita selalu mendengar aturan-aturan tentang zakatul fitri. Ilman anaulah hajat masatan laha. Padahal nggak terlalu penting. Ini kata penanyanya. Padahal tidak terlalu penting katanya. Li'annaha asbat tafiyatan nazaran ila qilatiha wa kasran ni'am bainan nas. Jika dibandingkan dengan nilainya. Masa setahun cuma keluar 2,5 kilo? Ya kan? Zakat diri kita diberi nikmat kan kalau setahun itu 365 hari atau 354 berdasarkan tahunnya. Masa ngasih berbagi kepada fakir miskin cuma 2,5 kilo? Ini nggak ada artinya menurut penanya. Wa kathratun ni'am bainan nas, dibandingkan dengan nikmat yang kita terima, 2,5 kilo nggak ada apa-apanya. Kalau dibagi per hari ya mungkin lebih rendah daripada 1 batang rokok ya. Wong kalau orang ngukur saja berangkat haji itu lebih murah daripada sebatang rokok, saudara. Percaya nggak? Coba saudara kumpulkan harga rokok 1 batang selama 10 tahun. Udah bisa buat biaya haji itu. Apalagi kita ngisep 1 bungkus. Jadi kalau dihitung berangkat haji kita, apalagi sekarang nunggunya 30 tahun, saudara. Mungkin 1/4 batang rokok itu biayanya. Kalau kita nabung saben hari. Tapi persoalan kita tidak konsisten. Ya, kalau kita comot beras saja itu, dikumpulin, bisa buat berangkat haji. Saben makan segitu-segitu tuh. Nah, jadi rendah sekali. Fal nastamir ala hadil adat. Apakah kita akan lanjutkan kebiasaan seperti ini? Begitu penanya mengatakan. Narjul ijabah al-muqni'ah minalladzi yatawala rad ala hadil asila. Tolong sampaikan jawaban yang menggembirakan. Dijawab oleh beliau, al-haqiqa anna hadza su'al wajihun wa qabih. Pertanyaan ini ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Kata beliau. Amma wajuhu fayakunu falikauni yakul inna hadhi zakat al-an asbar qadran do'ilan. Adapun sisi baiknya, dia mengatakan bahwa zakat ini nggak seberapa nilainya.
Nah, kalau dia mengatakan nggak seberapa, berarti semangat untuk mengeluarkannya tinggi, kan? Karena nggak seberapa, remeh gitu. La yultafatu ilaiha bima an'ama Allah ala ibadi min hadhihi ni'am al-wafira katsira. Jika dibandingkan dengan nikmat yang diterima oleh seseorang, diberi sehat, ya. Berapa belanja yang kita berikan, yang kita keluarkan untuk kesenangan kita. Belanja makanannya udah berapa, belum lagi yang mewah-mewah. Jika dibandingkan dengan yang kita keluarkan cuma 2,5 kilo. Ya. Wa amma kaunul qabihan fali anna qala hal nastamir ala hadil adat. Sisi buruknya pertanyaan ini adalah dia mengatakan apakah tradisi ini akan kita lanjutkan? Padahal ini perintah Allah bukan tradisi. Faja'ala sadaqata fitri allati hiya min faradil Islam haitsu qala. Nah, padahal sadaqatul fitri atau zakatul fitri adalah kewajiban. Nah, Rasulullah bersabda, farada Rasulullah sadaqatul fitri. Rasulullah telah mewajibkan sedekah fitr. Ja'alaha minal umuril adiyah wa qad akhta fi dzalika khata'an aziman fit ta'biri. Karena itu orang menganggap zakatul fitri itu kegiatan tradisional, kegiatan adat, itu tidak benar. Ya, karena ini perintah. Orang Islam itu mentaati perintah. Wala azunnu insyaallah ya'taqid ma yaqulu ila yakun an jahlin minhu. Saya yakin orang ini berkata seperti itu karena kebodohan, bukan niat untuk menentang. Ya, jadi kalau ada orang salah, jangan kita tuduh bahwa dia itu salah. Artinya dosa, ya. Jadi kalau ada orang bersalah, belum tentu berdosa. Kalau kesalahannya itu akibat kebodohan atau kelalaian. Gitu ya. Jadi pendekatan kita itu harus memberi pengertian pada dia. Memberi kesadaran. Karena kebanyakan orang Islam ini jarang ngaji. Sholat mah iya, tapi jarang ngaji. Sehingga dia nggak pernah tahu apa yang membatalkan sholat, apa yang tidak. Ya, anak-anak contohnya. Sholat sedang berlangsung, dia ngobrol. Boleh jadi dia nggak tahu yang membatalkan. Dia kira biasa aja, karena di zaman Rasulullah juga begitu. Sebelum ada larangan dari Rasulullah, sahabat yang makmum di belakang Rasulullah ngobrol. Waktu sholat tuh. Ya jangankan anak kecil, sahabatnya dulu begitu. Setelah itu diingatkan, sholat itu tidak layak kecuali tasbih, dzikir. Nggak ngobrol lagi. Nah, baru mereka berhenti. Nah, jadi kalau anak-anak kita ini jangan langsung disentak gitu. Kamu tahu nggak kenapa orang sholat tuh nggak boleh ngobrol? Tahu nggak? Boleh jadi menurut dia daripada nganggur gitu ya ngobrol. Boleh jadi begitu. Anak-anak kita nggak tahu, ya kan? Karena dia niat meramaikan kan, namanya meramaikan, ya jadi ramai. Gitu. Nah. Walakini aqul inna hadhi zakat wa hadhi sadaqah faridatun faradaha Rasulullah. Tapi saya ingin sadarkan, zakat itu bukanlah bukan adat, bukan kebiasaan, tetapi itu adalah kewajiban. Walam yuhaddidha bil hajat wal faqr. Tidak ada kaitan dengan kemiskinan. Tidak ada kaitan dengan menutup kemiskinan. Jadi artinya begini. Apakah dengan 2,5 kilo yang kita keluarkan kemiskinan akan hilang? Kok terlalu kecil amat gitu kan? Nah, jangan dikait-kaitkan dengan kemiskinan kalau kewajiban gitu. Kalau masalah ritual jangan dikait-kaitkan dengan rasio gitu. Nanti kalau dikaitkan dengan rasio, wah Pak Slamet ini kaya, masa zakatnya 2,5 kilo. Dan nanti merembet ke sholat. Ya, kalau Pak Mul iya subuhnya 2 rakaat, wajar, miskin dia. Kalau Pak Slamet harus 20 lah, nanti begitu jadinya. Ya nggak benar, dalam hal ritual sama, kaya miskin itu sama, karena ritual. Ya, jadi kita nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Perihal orang yang berlebih ingin memberi dari yang wajib, itu nggak ada masalah. Contohnya kasih 2,5 ton. Saya bukan 2 kilo.
Nah, yang lewat dari 2,5 kilo itu dicatat oleh Allah nilai tambah, bukan kewajiban. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan dirasiokan. Jangan dibanding-bandingin dengan dipikir-pikir begini, jadi hitung-hitung, jangan. Karena ada teman kita juga begitu. Ada teman kita begitu. Jadi waktu zakat, wah kalau dilihat dari ini Pak, ini kayaknya Pak Mul ini nggak cocok 2,5 kilo. 2,5 kilo cuma 35.000, 350.000 cocoknya nih. Karena pekerja. Gitu dia. Kalau melihat yang kaya lagi harus sekian. Karena untuk menutup kemiskinan. Nah itu merasionalisasi ajaran. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Nanti kalau lari ke sholat gimana? Puasa gimana? Wah itu orang miskin yang bukanya maghrib. Orang kaya mah harus sahur. Hajar. Nanti akan begitu jadinya. Itu tidak boleh. Nah, rasionalisasi ini pernah dialami oleh agama-agama terdahulu. Agama-agama terdahulu. Fa idza qudira anna laisa fil balad faqirun fa inna minal mumkin ayyang kilaha ila balin akhar fihi fuqara. Nah, bagaimana kalau terjadi di satu kampung orang miskinnya sudah tidak ada lagi? Ya, sampai satu saat orang setor kepada Umar bin Khattab, seorang gubernur. Lalu diserahkan semuanya. Loh, masyarakat kamu mana yang buat masyarakat? Masyarakat saya semua nggak ada yang miskin. Amirul Mukminin. Nah, itu diam beliau. Jadi jangan sampai masyarakatnya ada yang miskin, dia oper ke orang lain, tidak boleh. Tapi kalau ternyata di situ sudah tidak ada, maka harus dioper. Seperti di komplek-komplek yang kelas menengah ke atas ya. Ya untuk 2,5 kilo nggak ada yang nerima lah pasti. Semuanya udah mapan. Nah itu boleh dioper. Nah, hal yang wajar ya, seperti di masjid-masjid yang ada di perusahaan. Dibandingkan dengan uang masuk dan keluar, kan lebih banyak uang masuk di proyek-proyek di pabrik-pabrik seperti di Sankyu atau di Tripolita, Chandra Asri, kan mereka selalu ngasih tuh. Keluarnya buat apa waktu itu dijamin sama perusahaan, listrik dibayar apa segala. Maka wajar kalau dia ngasih. Dia memberikan penceramah-penceramah datang, khutbah datang, beda dengan kita kan di sini. Kita butuh, tapi kalau di sana mengeluarkan yang ada. Lebih banyak nerima, gitu kan. Ima an naqulu bi suquti hina idzin li anna lama fukita muhiluha sakata kama yasqutu ghasra dzira idza qutiat minal adud. Jadi dengan demikian bisa terjadi satu kampung itu tidak ada mustahiknya. Muzakinya banyak, mustahiknya tidak ada. Ya, maka karena orang-orang Islam yang kaya itu sadar dalam memperoleh rizkinya itu banyak hal yang tidak halal. Kadang-kadang ditawarkan ke floor gitu. Contohnya kita mau nerima pendaftaran 10 orang yang iktikaf atau 40 orang. Biaya yang kami hitung sekian-sekian. Siapa yang mau ini? Siapa yang menanggung akomodasi satu orang sekian? Itu banyak rebutan itu. Karena mereka sadar mereka nggak bisa itikaf, tapi membiayai itikaf, pahalanya sama dengan itikaf. Ya kan? Membiayai orang itikaf, pahalanya sama dengan itikaf. Kan begitu? Jadi jangan sampai terjadi itikaf enggak, membiayai enggak. Begitu maksudnya. Saya kan sibuk, ya kalau Anda sibuk keluarkan biaya untuk orang itikaf. Jadi itu sudah ada paket-paketnya, satu orang sekian. Itu banyak. Dalam tempo 2 hari, pagi di share contohnya, hari kedua udah habis. Ada yang pengen, Pak, oh udah habis Pak paketnya. Nah, sampai begitu bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Tidak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga
isi kajian ini menginspirasi kita semua? Ada yang bertanya? Nggak ada kan? Dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Tidak lupa kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan memberikan kecerahan masa depan anak cucu kita, anak keturunan kita. Semoga Allah berkenan membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.